Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pengukuran kerja, di mana ini adalah bagian 1, karena nanti ada bagian-bagian berikutnya untuk mengukur kerja dengan metode yang berbeda. Pengukuran kerja atau disebut dengan work measurement ini adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Jadi nantinya waktu rata-rata dari hasil pengukuran kerja ini akan digunakan untuk mengukur waktu standar atau waktu baku, di mana waktu baku atau waktu standar nantinya akan berguna bagi owner untuk menentukan insentif ataupun target produksi yang dikenakan kepada pekerja. Pengukuran waktu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengukuran waktu secara langsung, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan stopwatch, dan yang kedua dengan menggunakan sampling kerja. Sedangkan untuk pengukuran waktu secara tidak langsung bisa dilakukan dengan menggunakan data waktu baku ataupun data waktu gerakan. Nah, di bagian 1 ini saya akan menyampaikan bagaimana kita melakukan pengukuran materi. Bagaimana kita melakukan pengukuran kerja, maksud saya, dengan menggunakan stopwatch. Nah, hasil pengukuran kerja, hasil pengamatan nantinya disebut dengan waktu siklus. Kita harus melakukan uji-uji sebagai tahapan untuk menentukan bahwa data yang kita peroleh itu layak digunakan untuk menentukan waktu standar ataupun waktu baku. Nah, yang pertama kita lakukan pengujian kecukupan data untuk memastikan bahwa data yang kita miliki itu cukup, ya. Cukup dalam arti bisa mewakili populasi untuk menentukan waktu standar ataupun waktu baku. Nah, jika data yang kita miliki sudah cukup, maka kita bisa lanjutkan kepada pengujian keseragaman data. Nah, bagaimana jika data yang kita miliki itu tidak cukup? Artinya ada data yang kurang dalam hal jumlah. Berarti kita harus menambah pengamatan lagi untuk menambah data. Nah, jika data sudah cukup, kemudian kita lanjut ke pengujian keseragaman data. Pengujian keseragaman data ini untuk memastikan bahwa semua data-data memiliki hasil yang berada dalam range yang memenuhi. Nah, jika ada data yang tidak seragam, bukan dalam arti sama persis, tetapi ada dalam range yang ditentukan. Dan jika ada data yang tidak memenuhi range tersebut, maka data tersebut harus dibuang. Nah, jika ada data yang dibuang, kita harus cek kembali apakah data tersebut masih mencukupi. Nah, jika kemudian kecukupan data sudah terpenuhi, keseragaman data sudah terpenuhi, maka kita bisa menghitung waktu siklus rata-rata. Dan dengan memasukkan faktor penyesuaian, kita akan bisa menghitung waktu normal. Nah, selanjutnya dari waktu normal, kita akan masukkan faktor kelonggaran yang nantinya akan dihasilkan data waktu standar atau waktu baku. Nah, faktor penyesuaian yang dimaksud di sini adalah disebut juga nantinya dengan rating faktor, karena untuk operator sebagai seorang manusia, maka dia tidak mungkin bekerja dalam produktivitas 100%, ya. Sehingga nanti akan ada persentase yang dimasukkan sebagai faktor penyesuaian. Nah, metode untuk menentukan faktor penyesuaian ini nanti ada beberapa metode, akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Nah, kemudian setelah mendapatkan data waktu normal, karena waktu normal ini adalah kondisi di mana seorang bekerja betul-betul dalam kondisi bekerja, belum memperhitungkan faktor kelonggaran atau allowance. Nah, faktor kelonggaran atau allowance baru kita masukkan pada saat kita menggunakan data tersebut untuk menghitung waktu standar atau waktu baku. Allowance di sini apa saja faktor allowance atau kelonggaran?
Ada beberapa jenis, diantaranya misalkan kelonggaran untuk kepentingan pribadi, ataupun kelonggaran yang tidak bisa dihindarkan, misalkan meminta petunjuk pada supervisor, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, sekarang apabila kita asumsikan bahwa data yang kita miliki nantinya sudah memenuhi syarat pengujian kecukupan data dan keseragaman data, kita masuk kepada perhitungan waktu siklus rata-rata. Nah, untuk menghitung waktu siklus rata-rata, kemudian untuk menentukan kecukupan data dan juga keseragaman data, maka kita harus memiliki derajat ketelitian dan tingkat keyakinan. Ya, ini harus ditentukan dulu. Berapa derajat ketelitian yang kita inginkan dan tingkat keyakinan yang kita inginkan. Derajat ketelitian atau degree of accuracy menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Sedangkan tingkat keyakinan atau confidence level menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data waktu yang telah diamati dan dikumpulkan. Nah, berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung kecukupan data. Nah, ini adalah n-aksen, di mana rumusnya adalah K per S dikali akar dari N, sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, dibagi dengan sigma X dan hasilnya kita kuadratkan. Di mana K di sini adalah konstanta dari tingkat keyakinan. Jika tingkat keyakinan kita 99%, maka K yang kita gunakan adalah 3. Sedangkan jika tingkat keyakinan yang kita inginkan adalah 95%, maka konstantanya adalah 2. Dan S adalah derajat ketelitian, angkanya nanti dalam persen bisa kita desimalkan. Kemudian N adalah jumlah pengamatan yang sudah kita miliki, sedangkan N-aksen adalah jumlah data teoritis yang diinginkan. Nah, jika N-aksen kurang dari sama dengan N, berarti data dianggap cukup. Sebaliknya, jika N-aksen lebih besar daripada N, maka data dianggap tidak cukup, sehingga perlu dilakukan pengamatan kembali untuk menambah data. Sebagai contoh, kita bisa lihat data seperti ini. Jadi dari suatu pengukuran dilakukan sebanyak 15 kali, artinya kita punya 15 data. Nah, pengukuran dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Bila tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 10%, apakah jumlah pengamatan cukup? Ya, dari tingkat keyakinan 95% artinya K-nya adalah 2. Kemudian S-nya adalah 10%. Nah, dari data ini 15 pengamatan, kita hitung sigma X-nya 8 ditambah 7 tambah 7 dan seterusnya, hasilnya adalah 107. Kemudian kita kuadratkan, sigma X-nya dikuadratkan, hasilnya 11.449. Kemudian masing-masing X ini kita kuadratkan, jadi 64 tambah 49 tambah 49 dan seterusnya, hasilnya sigma X kuadrat adalah 791. K-nya adalah 2 karena tingkat keyakinannya 95% dan S-nya 10%. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi K per S adalah 2 per 0,1 dikali akar dari N 15 dikali sigma X-nya adalah 791 dikurangi sigma X kuadrat 11.449 dibagi sigma X 107. Jadi 15 kali 791 hasilnya nanti dikurangi 11.449, kita akarkan dikalikan 2 per 0,1, kita bagi 107 baru kita kuadratkan, hasilnya 14,53. Nah, 14,53 ini lebih kecil daripada 15 sehingga N-aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup. Nah, jika data sudah cukup, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu uji keseragaman data. Nah, untuk uji keseragaman data, kita harus menghitung dulu standar deviasi yang bisa kita gunakan dengan rumus yang ada pada layar ini. Kemudian kita hitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk batas kontrol atas kita gunakan penjumlahan dan batas kontrol bawah kita gunakan pengurangan. Nah, jadi X ini adalah nilai rata-rata, S-nya adalah standar deviasi, K adalah konstanta dari tingkat keyakinan sesuai
dari tingkat keyakinan yang sudah kita tentukan tadi. Kita gunakan data yang sama, kita hitung X rata-rata adalah 7,13, kemudian masing-masing data dikurangi X rata-rata, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasilnya 27,73. Kemudian standar deviasi kita hitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, hasilnya 1,4. Sehingga batas kontrol atas adalah 7,13 ditambah 2 kali 1,4 hasilnya 9,93. Batas kontrol bawah 7,13 dikurangi 2 kali 1,4 hasilnya 4,33. Jadi artinya kita lihat apakah data yang kita miliki berada di antara 4,33 sampai 9,93. Nah, jika ada data yang kurang dari 4,33 dan lebih besar dari 9,93, maka data tersebut harus dibuang. Kita lihat data yang kita miliki berada pada range antara 4,33 sampai 9,93. Artinya memenuhi range, maka data dikatakan seragam. Nah, secara grafis kita bisa gambarkan dalam peta kontrol seperti ini. Nah, kita gambarkan pada ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini adalah angka untuk rulernya, kemudian sumbu X ini menunjukkan jumlah datanya. Kita masukkan angka rata-ratanya 7,13, batas kontrol atasnya 9,93, dan batas kontrol bawahnya 4,33. Kemudian kita masukkan 15 data yang kita miliki, sehingga akan terlihat mana data tersebut apakah ada yang keluar dari range atas ataupun range di bawah, ya. Jadi terlihat secara grafis. Nah, setelah kita mencukupi jumlah data, keseragaman data terpenuhi, kita bisa lanjut ke perhitungan waktu baku atau waktu standar. Nah, untuk menghitung waktu baku atau waktu standar, ya, kita akan bisa menghitung dari waktu siklus dikalikan dengan rating faktor atau faktor penyesuaian. Kemudian waktu siklus dikali rating faktor ini adalah hasil untuk waktu normal, kemudian kita kalikan dengan persentase allowance atau kelonggaran. Nah, ini ya, ini adalah suatu contoh di mana dalam suatu pengamatan sebanyak 10 kali pengamatan kita memiliki data sebagai berikut. Jadi ada 4 elemen kegiatan, di mana nanti masing-masing elemen kegiatan kita harus hitung masing-masing sigmanya, X rata-ratanya, karena setiap elemen kegiatan memiliki rating faktor yang berbeda, sehingga akan memiliki waktu normal yang berbeda. Nah, kemudian kita bisa hitung waktu normal totalnya, sehingga kita peroleh data seperti ini. Kemudian waktu baku baru kita masukkan waktu normal 0,52 dikali persentase kelonggaran sebesar 15%. Sehingga kita bisa mendapatkan data waktu baku. Nah, demikian itu adalah bagaimana cara kita melakukan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan stopwatch sampai kita bisa menghitung waktu baku ataupun waktu standar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.